Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya termasuk ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kaum muslimin adanya budaya-budaya dan adanya pemikiran-pemikiran yang disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin untuk merusak mereka, memecah belah mereka, dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan bergolongan. Dan ini adalah suatu perkara yang harus diperbaiki. Karena itu, apa yang kita saksikan dari banyaknya partai-partai dan banyaknya jamaah-jamaah yang menisbahkan dirinya kepada Islam, dan juga adanya pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk membenarkan adanya perpecahan tersebut. Semua ini butuh diterangkan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Apa hukum seluruh hal tersebut? Karena itulah saya meminta kepada seluruh hadirin untuk mendengarkan pembahasan ini dengan seksama, dan kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita pahami di atas dasar ingin mencari kebenaran, tanpa mengikuti hawa nafsu dan tanpa dikungkung oleh fanatisme yang membahayakan. Karena itulah masalah ini adalah masalah yang butuh diuraikan dengan dalil-dalil yang jelas dan terang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul ceramah ini adalah tentang hukum berpartai. Kalimat partai dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama Al-Hizb. Tapi Al-Hizb ini kalau dalam bahasa Arab mempunyai pengertian yang lebih luas dari kalimat partai dalam bahasa Indonesia.
Al-hizb secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu artinya jama'atun nas, sekelompok manusia. Hizb jama'nya adalah al-ahzab. Ya. Dikatakan di dalam lisanul Arab, hizbur rajul ashabuhu wa junduhu alladhina ala ra'yi. Hizb seseorang adalah teman-temannya dan pengikut-pengikutnya yang berada di atas pemikirannya. Ini al-hizb. Nah, maka al-hizb ini dari konteks kalimat yang saya terangkan tadi, kadang bisa diterjemah dengan makna kelompok, dan kadang bisa diterjemah dengan makna golongan, dan kadang bisa diterjemah dengan nama partai. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kalimat al-hizb itu hanya pada dua tempat saja, atau ada dua hizb yang disebut dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiga. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama adalah Hizbur Rahman, adalah Hizbullah, adalah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah Hizbus Syaitan, adalah kelompok syaitan. Adapun tentang Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam dua ayat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, ayat 55 sampai 56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya wali kalian, wahai kaum mukminin, adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka dalam keadaan rukuk. Dan barang siapa yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya hizballah, kelompok Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang akan menang. Dan juga di ayat yang lain dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidaklah engkau menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memberikan kecintaannya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu, orang-orang yang menentang itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Ya, tidak akan pernah ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat memberikan kecintaan kepada mereka, walaupun kerabatnya yang paling dekat. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah yang dituliskan di dalam hatinya keimanan. Wa ayyadakum bi ruhin min, dan dikuatkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum, yaitu dengan Jibril, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkan mereka itu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Setelah disebutkan kriteria mereka, kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok Allah, hizb Allah.
Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahawa kelompok Allah lah, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Dan sebaliknya, ya, hizb yang kedua, kelompok yang kedua yang disebut dalam Al-Quran adalah hizbus syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 18 sampai ayat 19, "Yauma yab'atsukumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annakum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha 'alaykum asy-syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala in hizbasy syaitani humul khasirun." Hari tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah, ya, mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, maka mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Itu sumpah yang dusta. Nah, wa yahsabuna annakum ala syai', dan mereka menyangka mereka ini di atas sesuatu. Ala innahum humul kadhibun. Allah firman, ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Ya. Istahwadha alaikum syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansakum dzikrallah. Dan syaitan telah melupakan mereka, melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Mereka itulah kelompok syaitan, hizbus syaitan. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahawa hizbus syaitan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan hizbus syaitan. Ayat yang kedua dalam surah Fatir ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sungguhnya syaitan hanyalah menyuruh golongannya supaya mereka itu menjadi penghuni-penghuni neraka. Ya. Maka di dalam ayat Al-Quran hanya ada dua kelompok, hanya ada dua hizb, Hizbullah dan Hizbus syaitan. Kita akan terangkan apa itu Hizbullah. Ya. Dan selain dari Hizbullah akan masuk ke dalam Hizbus syaitan, akan masuk ke dalam Hizbus syaitan. Maka berdasarkan dengan ini, setelah kita memahami bahawa makna al-hizb adalah kelompok, ya, golongan atau partai atau yang semisal dengan itu, maka itu dinamakan al-hizb. Dikatakan kepada seorang dia itu adalah hizbi, ya, kelompok apa saja, walaupun rupa-rupa mereka berbeda, amalan-amalan mereka berbeda, hati-hati mereka berbeda, ya, tapi semuanya bersatu di bawah fanatisme kepada suatu pemikiran atau dasar-dasar landasan pada kelompok tersebut. Kemudian mereka membangun ikatan loyalitas, kecintaan dan kebencian di atas pemikiran dan dasar-dasar itu, maka ini dinamakan hizb. Ya, ini dinamakan hizb. Bagaimanapun bentuknya, walaupun dia tidak menamakan dirinya dengan hizb, walaupun dia namakan dirinya Jamaah Islamiyah, atau dia namakan dirinya pergerakan, atau dia namakan dirinya hanya sekedar tanzim, atau dia namakan dirinya hanya sekedar jam'iyah, atau dia namakan dirinya hanya sekedar organisasi, atau dia namakan dirinya hanya sekedar yayasan, atau dia namakan dirinya hanya sekedar forum, maka kapan dia bangun kecintaan dan kebenciannya di atas suatu pemikiran dan pokok-pokok ini, selain di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka mereka inilah yang dikatakan sebagai hizbiyah. Iya. Baik. Sekarang kita akan lihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang haramnya tahazzub tersebut. Iya. Tentang haramnya berkelompok-kelompok, berpartai-partai, dan haramnya perpecahan terjadi di tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini tegas menunjukkan kepada kita tentang wajibnya bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh membuat golongan-golongan, kelompok-kelompok dan partai-partai
Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang haramnya hal tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana orang-orang musyrikin itu? Bagaimana sifatnya? Min alladhina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok, setiap golongan terhadap apa yang mereka miliki, mereka merasa berbangga dengannya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi atau seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk, dan mereka itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Dinyatakan kepada nabinya seperti itu supaya berlepas diri dari mereka, orang-orang yang memecah belah agama dan orang-orang yang berkelompok-kelompok. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Dan sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. "Wa ana rabbukum fattaqun." Dan saya Rabb kalian, firman Allah, dan aku Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepada. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka terputuslah perkara mereka tercerai-berai, dan setiap hizb, setiap kelompok terhadap apa yang mereka miliki, mereka merasa bangga dengannya. Dan perpecahan ini adalah perkara yang tercela di dalam seluruh syariat. Bukan hanya di dalam syariat Islam, tapi juga di dalam syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini, yaitu apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 nabi ulul azmi. Sebutkan 5 nabi ini ulul azmi sebagai perwakilan dari para nabi dan para rasul, sebab mereka ini adalah para nabi dan para rasul yang paling mulia. Apa itu wasiatnya? Apa syariat yang ditetapkan untuk mereka? An aqimuddin, hendaknya kalian tegakkan agama. Wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Ini larangan untuk berpecah belah. Dan juga ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, ya, karena itulah di sini Allah berfirman, tegakkanlah agama dan jangan kalian berpecah belah. Kata Ibnu Katsir, yaitu Allah berwasiat kepada seluruh para nabi dan para rasul supaya mereka bersatu dan berada di atas satu jamaah, dan mereka dilarang untuk berpecah dan berselisih. Ya. Ini secara global bagaimana syariat para nabi dan para rasul. Dan juga dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam kembali dari Bukit Tur, maka dia dapatkan kaumnya sudah menyembah anak sapi. Ya. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, sebagaimana dalam surah Taha, "Qala ya Harun,
ma mana'aka id ra'aitahum dhallu ala tattabi'uni fa asaita amri. Wahai Harun, apa yang melarang kamu, apa yang mencegah kamu melihat mereka ini sesat? Kenapa kamu tidak larang mereka? Tidakkah engkau mengikuti perintahku? Apakah engkau ingin bermaksiat terhadap perintahku? Maka kata Nabi Harun apa? Ya ibna ammi, ya ibna ummi, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqul farraqtu baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Katanya, wahai anak ibuku, jangan kamu pegang jenggot dan kepala. Katanya Nabi Musa bicaranya dengan pada Nabi Harun sudah dengan nada yang sangat marah. Dipegang kepala dan jenggot Nabi Harun dan berkata seperti itu. Kenapa kamu biarkan mereka tersesat? Maka Nabi Harun menjawab alaihi salam, saya takut engkau akan berkata saya memecah belah Bani Israel dan saya tidak mengikuti perkataan. Kata Syekh Ahmad An-Najmi ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, di sini Nabi Harun berhati-hati jangan sampai kaum Bani Israel ini terpecah, dan ia pun takut Nabi Musa mencerca ia karena hal tersebut. Lihat, ini menunjukkan bahawa dasar perpecahan di kalangan mereka di sisi Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah perkara yang tercela. Karena itu senantiasa dijaga jangan sampai hal tersebut ada. Ini sebagian dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang haramnya adanya golongan-golongan dan kelompok-kelompok selain dari kelompok Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi." Rasulullah SAW menggaris satu garis. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Satu garis, bukan banyak garis. Menunjukkan bahwa jalan itu cuma satu. Ini jalan Allah. Kemudian setelah itu beliau menggaris beberapa garis di samping kanan dan kiri garis yang lurus itu tadi. Setelah itu beliau berkata, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di atas setiap jalan dari jalan-jalan ini ada syaitan menyuruh kepada jalan tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis Irbad bin Sari diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya, kata Irbad bin Sari radhiyallahu taala anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW berwasiat kepada kami, menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Hati bergetar mendengar nasihat tersebut. Ini keadaan para sahabat ketika mendengarkan nasihat. Hati mereka bergetar mendengar nasihat tersebut. Dan mata mereka penuh dengan linangan air mata. Faqulna ya Rasulullah, kata kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, karena itu berwasiatlah kepada kami. Qala, Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammar alaikum abdul habashi, walaupun yang menjadi pimpinan atas kalian adalah budak Habashi. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira fa'alayhi bisunnati fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Dan sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Pada saat itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Diitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian.
suruh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan disuruh membuat jemaah-jemaah dan bukan disuruh bikin partai-partai. Tapi disuruh untuk kembali dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan tentang haramnya ya, membuat kelompok-kelompok partai-partai yang tidak di atas dasar tuntunan, yang tidak di atas kelompok Allah Subhanahu wa taala, hizb Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis Hudzaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Hudzaifah bin al-Yaman berkata, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Saya takut kejelekan ini akan menimpa saya. Jadi orang tanya, Rasulullah, apa amalan yang baik, apa yang dilakukan, dituntunkan. Kalau Hudzaifah tanya apa sesuatu yang jelek yang membahayakan orang, itu yang dia tanya. Jangan sampai itu menimpa dia. Fakultu, maka kata Hudzaifah, saya bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sungguhnya kami dulu di zaman jahiliyah dan zaman kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah datang ya, membawakan kepada kami dengan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Maka Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan yang kita alami sekarang ini ada kejelekan? Kata Rasulullah, na'am, ada kejelekan. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Hudzaifah tanya lagi, apa yang setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Ya. Kata beliau, na'am, wa fihi dakhan. Iya, ada kebaikan dan sudah ada asapnya. Ya. Sudah ada asapnya. Qultu wa ma dakhan? Hudzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, apa asap itu? Ya. Apa asap ini yang menutupi kebenaran itu, kebaikan ini? Kata beliau, qaumun yahtaduna bighairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Adalah satu kaum yang mereka mengambil petunjuk di atas selain petunjukmu. Engkau mengenal mereka dan engkau mengingkari. Maka Hudzaifah kembali bertanya, qultu fahal ba'da dzalika al-khair min syarr? Kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan? Kata beliau, na'am, iya, du'atun ila abwabi jahannam man ajabakum ilaiha fadafuhu fiha. Kata beliau, iya, para da'i yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkan yang menjawab seruannya ini ke dalam neraka. Setelah itu Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka. Faqala, maka Rasulullah menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari orang yang berwarna seperti warna kulit kita, dan mereka berbicara seperti lisan kita. Ya. Lihat. Kemudian Hudzaifah tanya lagi, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Lantas apa yang kamu perintahkan kepada aku ya Rasulullah, kalau saya mendapati zaman seperti ini? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya kamu komitmen di atas jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ya, komitmen di atas jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Qultu fa illam yakul lakum jama'ah wala imam. Maka Hudzaifah kembali bertanya, kalau mereka kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak punya imam, apa yang saya lakukan? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firaq kullah. Hendaknya kamu menjauhi seluruh kelompok-kelompok itu. Walau anta aqba bi asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar pohon hatta yudrikukal maut, sampai kamu mendapati sampai kamu dijemput oleh kematian, wa anta ala dalik, dan kamu dalam keadaan seperti itu. Lihat bagaimana wasiat Rasulullah. Ketika Hudzaifah bertanya, kalau tidak ada jemaah dan tidak ada imam, apa yang dilakukan? Kata Nabi, tinggalkan seluruh golongan itu. Bukan disuruh membuat kelompok-kelompok baru, ya, membuat partai-partai baru. Ya. Nah, karena itu perlu kita ketahui bahwa yang ada cuma dua, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Dan Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala, ini yang diterangkan dalam hadis Hudzaifah.
ketika terjadi fitnah, talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Engkau komitmen di atas jemaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Dan juga di dalam hadis perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Apa satu ini? Kata Rasulullah, humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Siapa yang diinginkan al-jamaah? Banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada penafsiran di kalangan para ulama. Dari penafsiran ini kembali ke dalam dua pokok penting dalam syariat. Penafsiran pertama dari al-jamaah yaitu komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ini penafsiran jamaah yang pertama. Dan ini ditafsirkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam seluruh jalan-jalannya, yaitu Nabi berkata ketika ditanya siapa al-jamaah ini atau siapa yang selamat ini, kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang seperti atau apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat pada hari ini. Maka ini menunjukkan bahawa al-jamaah adalah komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf.